Temannya baru saja tertembak oleh kelompok Apache, dan John Carter pun berusaha membawanya untuk bersembunyi di pegunungan dekat sebuah gua. Karena gua itu keramat, pasukan suku Indian tidak berani mendekat, lalu John Carter berjalan memasuki gua, ia menemukan emas berlimpah di dalam gua itu. Namun sebelum bisa menikmati hasil temuannya, sesosok pria misterius muncul secara tiba-tiba di dalam gua dengan belati yang siap menikam John. Dan John berhasil membunuhnya lebih dulu. Ketika pria misterius itu sekarat, ia menggenggam sebuah kalung aneh sambil membacakan mantra. Selesai membaca mantra, John sudah keburu merenggut kalung itu dan mantranya justru menyasar ke John. Ternyata, mantra itu merupakan portal menuju planet Mars. Karena perbedaan kepadatan tulang dan gravitasi planet yang rendah, di sana Carter dapat melompat tinggi dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Di Mars tanpa sengaja Carter menjatuhkan kalung yang membawanya ke planet Mars, dan ditemukanlah kalung itu oleh suku Tark. Hingga tibalah Carter di tempat telur bayi Tarks yang baru saja menetes. Dari kejauhan terlihat suku Tarks datang dan langsung menyerang Carter, sehingga Carter langsung melompat, dan hal itu membuat pemimpin suku Tarks bernama Tars terkejut. Tar penasaran, mencoba berkenalan. Carter lalu berkata dirinya berasal dari Virginia. Ia pun memanggil Carter dengan nama Virginia, dan memintanya untuk kembali melompat. Melihat ada kesempatan, John lalu melompat dan menyerangnya. Lalu, Carter pun tertembak, dan dibawalah ia ke tempat suku Tarks. Di sana Carter melihat kalung yang membawanya ke Mars, namun saat akan mengambil kalung itu, ia diseret, dibersihkan dan diberikan air yang akan membuatnya mengerti bahasa dunia Mars. Carter dirawat oleh suku Tarks yang bernama Sola. Saat berusaha akan kabur, Carter bertemu dengan hewan yang sangat lincah, bernama Wola. Karena kekacauan itu, Carter diikat, dan sesuai dengan peraturan di suku Tarks, Sola yang mendapatkan hukuman, karena dialah yang bertanggung jawab menjaga Carter. Di saat Carter disuruh melompat oleh pemimpin Tarks, tiba-tiba pesawat musuh datang, mereka bubar lalu bersembunyi. Dari kejauhan suku Tarks menyaksikan pertempuran antara kerajaan Zodanga dan kerajaan Helium. Pemimpin Zodanga bernama Saptan itu sedang mencari sang ratu, yang melarikan diri dari kerajaan Helium. Dari kejauhan, Carter melihat ada seorang wanita yang akan jatuh dari pesawat, ia pun langsung melompat dan menolongnya. Carter yang pernah menjadi seorang tentara saat berada di bumi, mengandalkan kemampuannya untuk melawan kaum Zodanga, dan dengan bantuan dari suku Tarks mereka berhasil mengalahkan musuh. Melihat kemampuan melompat dan keberanian Carter, pemimpin suku Tarks memberinya penghargaan. Di sana John bertanya banyak hal pada wanita itu. Dengan penjelasan dan pengetahuan wanita itu, Carter menyadari kalau dirinya berada di planet Mars. Setelah John menjelaskan bahwa dirinya berada di Mars berkat kalung itu, si wanita itu berkata kalau John Carter adalah seseorang yang telah diramalkan oleh petunjuk yang berada di dalam kuil suci kaum Tarks. Di sana Carter diajak ke kuil sakral yang terlarang bagi kaum Tarks. Karena Carter ingin sekali balik ke bumi, ia pun tetap memasuki tempat suci itu. Karena kejadian itu, Sola harus menerima hukuman mati karena membiarkan mereka masuk ke dalam kuil. Namun saat Carter diinterogasi oleh Tarks, Carter berkata bahwa ia mengetahui rahasia Tarks, bahwa Sola adalah anaknya. Mendengar itu ia pun langsung membawa Carter ke dalam tenda, dan ia tak ingin rahasia itu terbongkar, ia pun membebaskannya, dan menyuruhnya lari ke sungai Is lalu memintanya untuk menjaga anaknya Sola. Di perjalanan itu terjadi pertengkaran karena Sola sadar bahwa mereka hanya akan dibawa menuju ke kerajaan Helium bukan ke sungai Is. Sehingga wanita itu berkata jujur, bahwa dirinya adalah putri Mars yang melarikan diri, karena tak ingin menikahi Saptan yang merupakan pemimpin Zodanga. Dan saat ini Saptan berada di kerajaan Helium untuk mengancam rakyatnya, sang putri hanya meminta agar John Carter mau membantunya untuk mengalahkan Saptan. Namun John Carter menolak dan tetap melanjutkan perjalanan menuju sungai Is. Sampailah mereka di sungai Is untuk menuju gerbang pengetahuan tentang penjelasan yang tertulis di dinding ramalan suku Tarks. Setelah meletakkan kalung itu ke tempatnya, muncullah 9 cahaya dan di sana tertulis berbagai bahasa kuno. Yang sayangnya, untuk mengartikan bahasa itu, mereka harus datang ke Helium untuk mencari kamus penerjemah. Saat akan berjalan keluar, tiba-tiba terdengar suara Sola dari luar. Dan ternyata musuh telah mengincar mereka. Karena musuh sudah sangat dekat, Carter meminta Sola membawa sang putri, dan pertarungan pun dimulai. John Carter bertarung melawan musuh bersama Wola, dengan berbagai cara mereka melawan, agar sang putri tetap terjaga. Namun karena musuh lebih banyak,
Dan Carter hanya dibantu oleh Wola, dia semakin lemah, dan akhirnya mereka pun terkalahkan.